semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, nama saya Ulfia Ulfa dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jember. Hari ini saya akan mengajak adik-adik untuk belajar materi tentang sistem gerak. Sebelum kita memulai materi, saya mau bertanya nih, kira-kira kalian masih ingat tidak materi tentang sistem gerak? Nah, sekarang kita mengingat kembali yuk materi tentang sistem gerak. Jadi, sistem gerak pada manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada sistem gerak pasif. Yang kedua, ada sistem gerak aktif. Sistem gerak pasif atau rangka, dan sistem gerak aktif yaitu otot. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot mampu menggerakkan rangka. Sedangkan rangka tidak mampu bergerak apabila tidak ada bantuan dari otot. Sehingga rangka dikatakan sebagai alat gerak pasif. Nah, adik-adik, tubuh kalian pasti tersusun atas tulang-tulang kan? Nah, kumpulan dari tulang-tulang tersebut disebut sebagai rangka. Rangka pada tubuh manusia juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, rangka berfungsi untuk menggerakkan dan menopang badan. Yang kedua, melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak dan penting seperti otak, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai alat gerak pasif. Yang keempat, memberi bentuk tubuh, dan yang kelima, rangka berfungsi sebagai tempat untuk melekatnya otot-otot rangka. Susunan tulang pada tubuh manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial merupakan rangka yang menyusun sumbu tubuh, sedangkan rangka apendikular berkaitan dengan anggota gerak, seperti anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, susunan tulang pada manusia yang akan kita bahas pertama yaitu tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tulang frontal, tulang sigomatik, tulang osipital, tulang parietal, tulang temporal, tulang hidung, tulang air mata, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Nah, selanjutnya yaitu tulang belakang. Tulang belakang sendiri dibagi menjadi beberapa ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, selanjutnya ada tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dibagi menjadi tulang hulu, tulang badan, dan tulang tajuk bedang. Sedangkan tulang rusuk dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, yang terakhir ada tulang anggota gerak yang terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan untuk anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Oke adik-adik, tadi kita sudah membahas susunan tulang pada tubuh manusia. Sekarang kita akan bahas tentang sendi. Kira-kira apa sih sendi itu? Ada yang tahu? Nah, jadi sendi adalah tempat pertemuan antar tulang pada rangka tubuh.
Persendian dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada sinartrosis. Sinartrosis merupakan sambungan yang kaku dan tidak memungkinkan adanya gerak. Contohnya pada sambungan antar tulang tengkorak. Yang kedua ada amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini merupakan jenis sambungan yang memungkinkan sedikit gerak. Contohnya pada sambungan antar tulang punggung yang menyusun tubuh. Yang ketiga ada diartrosis. Diartrosis merupakan jenis sambungan antar tulang yang memungkinkan banyak gerak. Nah, persendian diartrosis sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya adalah yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan pergerakan dalam satu arah saja. Sendi ini ditemukan pada siku, lutut, dan jari. Yang kedua ada sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerak bebas di segala jurusan. Sendi ini ditemukan di antara tulang pinggul dengan tulang bahu. Yang ketiga ada sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerak berputar. Sendi ini ditemukan pada ruas tulang belakang pertama dengan kedua sehingga kepala dapat berputar dari sisi ke sisi. Yang keempat ada sendi geser. Sendi geser memungkinkan permukaan dari masing-masing tulang bergeser dengan jarak pendek pada bagian permukaannya. Sendi ini ditemukan pada sambungan antar tulang pergelangan tangan dan kaki. Yang terakhir ada sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan pada kedua arah seperti orang naik pelana. Sendi ini ditemukan di antara tulang pergelangan tangan dengan telapak tangan. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah membahas tentang rangka, sekarang kita akan membahas tentang otot. Jadi, otot itu apa sih sebenarnya? Otot merupakan jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang sehingga dapat menyebabkan pergerakan. Otot sendiri bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Nah, otot sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot lurik atau otot rangka tersusun dari kumpulan miofibril. Serabut otot berbentuk memanjang, mempunyai banyak nukleus, dan serat-serat yang melintang dan memanjang. Otot lurik bekerja di bawah pengaruh sistem saraf pusat atau di bawah kendali sadar. Selanjutnya yaitu otot jantung. Jaringan otot jantung merupakan penyusun sebagian besar jantung manusia. Sel-sel otot jantung mempunyai inti sel di tengah dan serat-serat yang bercabang pada sambungan antar selnya. Otot jantung bekerja secara tidak sadar. Yang ketiga ada otot polos. Otot polos bekerja di luar kesadaran atau involunteer. Nah, otot polos berbentuk seperti gendong yang meruncing pada kedua ujungnya. Mempunyai serat yang memanjang dan setiap sel mempunyai satu inti sel di tengah. Gangguan yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Fraktura dapat digolongkan menjadi 2, yaitu fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Apabila fraktura yang terjadi tidak sampai menembus kulit, maka disebut sebagai fraktura tertutup. Sedangkan apabila fraktura yang terjadi sampai menembus kulit, maka digolongkan sebagai fraktura terbuka. Fraktura biasa terjadi akibat adanya benturan yang keras sehingga tulang menjadi patah. Nah, selanjutnya yaitu osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya menyerang orang dewasa atau orang tua. Nah, tulang yang kekurangan mineral akan mudah sekali rapuh dan patah, sehingga sangat rentan untuk terkena osteoporosis. Nah, itu tadi kita sudah membahas bersama materi tentang sistem gerak. Semoga materi ini bisa menjadi bahan untuk adik-adik belajar mandiri di rumah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.